Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, buah karya dari Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi hafizahullahu ta'ala. Melanjutkan materi yang sebelumnya, sedikit penjelasan dari latihan Umumiyun. Al-Ka'bah ini artinya adalah dua mata kaki. Kemudian as-sa'i, kalau kita buka kamus, itu artinya pekerja. Kemudian arti yang lainnya petugas zakat, yang bisa dibuka di kamus Munawir. Kemudian marodun ini artinya penyakit. Dia adalah isim mufrad muzakkar ya. Jadi kalau jamaknya itu amrodun ya. Baik, kita lanjutkan halaman yang ke-11. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi. Berubahnya akhir suatu kalimat, suatu kata. Berakhirnya suatu kata. Awakhiri ini jamak dari akhir. Al-kalimi jamak dari al-kalimatu. Al-kalimi kata ya. Berubahnya akhir suatu kata bisa babi dengan sebab dukhulil amili, masuknya al-amil. Al-amil ini kalau diartikan penyebab berubahnya akhir suatu kata. Mislu contohnya haza tolibun. Ini adalah seorang siswa. Harokatnya domatain pada huruf ba. Huruf ba ini adalah awakhiril kalimi. Akhir suatu kata, huruf terakhir ya. Dia harokatnya domatain. Ketika di dalam sebuah kalimat ra'aitu toliban, aku telah melihat toliban, seorang siswa laki-laki. Di sini ada perubahan taghyir dari dhammatain menjadi fathatain. Taghyiru awakhiril kalimi, berubah harokat huruf terakhirnya. Kemudian alif di sini adalah alif jaidah, alif tambahan. Kalau kita tanyakan apa di sini ambilnya? Penyebabnya apa kok dia dhammatain? Ya, saya kasih bocoran sedikit ya. Penyebabnya adalah dia jabatannya di dalam suatu kalimat. Ini kalimat ya, hadza thalibun. Dia khobar ya. Khobar. Khobar itu umumnya yang paling mudah harokat huruf terakhirnya dhammah atau dhammatain. Ya.
Nanti ada istilah yang lebih umum dari domatain atau doma. Hada tolibun. Atau kalau ada alif lamnya, hada at-tolibu. Gitu ya. Berubah di sini toliban. Lalu muncul pertanyaan, kenapa dibaca toliban? Kenapa berubah dari bun menjadi ban? Amilnya apa? Penyebabnya apa? Dia berubah. Tadinya bun menjadi ban. Jawabannya adalah toliban pada kalimat ro'aitu toliban, jabatannya berubah juga. Ya, amilnya ini penyebabnya dia sebagai objek. Ya, sebagai objek. Dalam istilah nahwunya maf'ul bihi. Maf'ul bih. Ya, tidak mungkin ro'aitu tolibun, salah dia. Karena toliban ini adalah isim yang terkena kata kerja ro'ai. Melihat. Saya telah melihat. Melihat apa? Yang terkena pekerjaan melihat itu tolib. Sehingga dia dibaca toliban karena amilnya atau penyebabnya dia memiliki jabatan sebagai maf'ul bihi atau objek. Kemudian berikutnya marortu, aku telah melewati. Marortu bi, ini satu kesatuan ya. Aku telah melewati tolibin. Ya. Amilnya apa? Kok dibaca tolibin? Tadinya bun menjadi bin. Penyebabnya atau amilnya adalah huruf jair, huruf jar. Bi. Ya, kaidah huruf bi, huruf jar itu isim sesudahnya menjadi harokat huruf terakhirnya kasroh atau tanwin kasroh atau kasrotain. Jadi taghir berubah bun, ban, bin, awakhiril kalimi, akhir huruf terakhir suatu kata dari sebuah isim disebabkan adanya amil, penyebab. Ya. Yang di sini dia adalah khobar, jabatannya ini karena jabatan. Ya. Yang di sini adalah maf'ul bih. Kemudian yang di sini karena ada huruf jar atau huruf jar. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi. Kebalikan dari al-i'rab. Al-bina'u. Al-bina'u itu artinya lujumu. Lujum itu artinya lawan dari taghir. Tetap. Akhir suatu kata. Halatan wahidatan. Keadaannya tetap sama. Mislu contohnya huwa. Ya, huwa ini tetap dibaca huwa, tidak bisa huwi, huwu, nggak bisa ya. Dia laki-laki itu bahasa Arabnya huwa. Dia mau di belakang, di depan, ya, atau setelah huruf jar sekalipun tetap huwa. Demikian juga anta, engkau laki-laki. Tidak bisa berubah anti, antu, ya. Nahnu, kami, ini juga sama. Luzum, huruf terakhirnya nun, nahnu. Tidak akan berubah menjadi nahna atau nahni. Demikian juga anak, huruf terakhirnya adalah alif sukun ya. Di sini ada sukun, nggak kelihatan. Ya, luzum, tetap. Akhir suatu kata, huruf terakhir suatu kata. Hadhihi, ini kata tunjuk untuk perempuan. Hadhihi. Tidak bisa berubah hadhihu, hadhiha, nggak bisa. Itu namanya al-bina'u. Luzumu, tetap. Ya. Lawan dari taghir. Taghir itu berubah. Kemudian di bawahnya aqsamul i'rabi, pembagian i'rab. Ada 3 bagian. Yang pertama raf'un atau sering dimudahkan rafa gitu ya. Raf'un dimudahkan cara mengucapkannya rafa, nasbun, nasob gitu ya. Khafdun, khafad. Khafdun ini sering disebut juga jar gitu ya. Jar. Malah jarang ya menggunakan kata khafdun itu jarang.
yang sering jar, ya. Kemudian bagian yang keempat, jazmun, jazm. Contoh yang rofa, baitun, rojulun, kitabun. Ya, di sini al-mu'allif penulis memberikan contoh yang mudah dulu, contoh yang standar dulu, sebelum ke contoh-contoh yang agak berbeda atau yang lebih sulit. Ya, tun, lun, bun. Ya, ini rofa dengan tanda apa di sini? Domatain, tanwin doma. Kemudian nasab, baitan, rojulan, kitaban. Ya, menjadi tanwin fathah atau fathatain. Alifnya ini alif jaidah, alif tambahan, ya. Bukan alif lazimah, bukan alif asli. Kemudian khofad atau jar berubah baitin, rojulin, kitabin. Demikian juga kalau ditambahkan alif lam, tinggal dihilangkan aja, hilangkan saja tanwinnya. Al-baitu ar-rajulu al-kitabu, al-baita ar-rajula al-kitaba, al-baiti ar-rajuli al-kitabi. Kemudian jazm atau jazmun, ya, seringnya mengucapkan jazm. Lam yaktub, ya, lam yaktub. Huruf terakhirnya sukun. Ya, ini contoh yang paling standar dulu, yang paling mudah dulu, yaitu dengan sukun. Ya. Liyaskut, taknya sukun. Huruf terakhirnya sukun. La tajlis, huruf terakhirnya sin sukun. Ya, lam yaktub, dia tidak menulis. Liyaskut, suruh dia diam. La tajlis, jangan engkau duduk. Ya, penulis Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh-contoh yang standar dulu, yang mudah dulu, sebelum kepada contoh-contoh yang lebih susah. Falil asma'i min dzalika, adapun isim min dzalika, i'rabnya, isim itu berlaku i'rabnya ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal khafdu khafad. Dari 4 aksam, dari 4 bagian i'rab yang berlaku untuk isim itu hanya 3, rafa, nasab, khafad atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak berlaku bagi isim itu jazm. Jadi isim itu tidak pernah jazm. Tidak pernah isim itu di belakangnya huruf terakhirnya sukun, nggak pernah. Kecuali memang sengaja dimatikan. Alkitab, nah itu dimatikan. Tetapi tulisannya tidak sukun, tulisannya tetap ada harokatnya. Baik itu dhammah atau fathah atau kasrah. Ya, jadi isim itu tidak berlaku jazm. Dia hanya berlaku rafa, nasab, dan khafad atau jar. Kemudian walil af'ali, adapun untuk fi'il, untuk kata kerja, min dzalika, i'rabnya yang berlaku adalah rafa, nasab, dan jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak berlaku khafad atau jar. Jadi fi'il itu tidak berlaku khafad atau jar. Misalnya yaktubu, tidak ada yaktubi. Ya. Yaktubu ada, yaktuba ada, yaktub ada, yaktubi nggak ada. Nah, ini contoh yang paling mudah dulu ya, sebelum kita membahas contoh-contoh yang sulit. Isim kitabun, kitaban, kitabin. Tidak ada kitab, kitab nggak ada. Ya, ini untuk isim. Atau contoh yang lainnya apa? Daftarun, buku catatan. Daftaron, daftarin. Daftar nggak ada. Jazma fiha, tidak berlaku jazm untuk isim. Daftar, kecuali dalam bahasa Indonesia ya, ini bahasa Arab. Daftar nggak ada. Untuk fiil rofa yaqra'u, membaca. Yaqra'a bisa. Yaqra' bisa. Yaqra'i nggak bisa. Ya.
Tidak berlaku khafdho, tidak berlaku jar. Ya. Kemudian berikutnya al-ismu isim berdasarkan pembagian al-i'rab dan bina, isim juga dibagi menjadi dua, al-mabniyu dan al-mu'rabu. Ini sebetulnya sama ya. Al-mabniyu itu sama dengan al-bina'u. Sama ini, artinya sama, sinonim saja. Al-mu'rabu itu sama dengan al-i'rabu, artinya sama. Divariasikan supaya kita kaya akan kosakata. Al-ismu al-mabniyu, isim yang mabni, i'rabnya mabni atau al-bina'u, ini nanti dibahas. Sekarang kita yang mu'rab dulu. Isim yang mu'rab atau i'rabnya isim. Ya, sebetulnya sudah disinggung tadi. Nah ini ya. Raf'un, nasbun, khobdun. Raf'un itu sama dengan marfu'un. Ya. Sama dia. Nasbun sama dengan mansubun. Ya. Majrurun, mahfudun sama dengan khobdun. Tadi dicontoh menggunakan baitun, rumah ya. Baitun, rojulun, seorang laki-laki, kitabun, kitab atau buku. Di sini diulangi lagi. Kitabun marfu'un. I'rabnya marfu' atau raf'un. Rafa'. Kitaban i'rabnya mansubun. Atau apa tadi? Nasab. Kitabin i'rabnya majrurun atau mahfudun. Atau khobdun atau jarun. Jar. Nah, ini banyak sekali nih. Jangan sampai kita dibuat bingung ya. Majrurun itu sama dengan jar, mahfudun sama dengan khofad. Ya. Contohnya kitabin. Marodun penyakit. Marodun penyakit, marodin penyakit. Dan tidak berlaku jajem. Marod, nggak ada marod. Ya, kecuali memang sengaja dimatikan huruf terakhirnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali halaman berikutnya. Halaman yang ke-12, al-mabniyu. Nah, sekarang penjelasan al-mabni atau al-bina'u. Huwa adalah ma la yataghayyaru. Sesuatu yang tidak berubah, akhiruhu, huruf terakhir suatu kata. Bisa babi dhuhuril amili. Dengan sebab masuknya amil. Meskipun ada amil, meskipun ada yang menyebabkan berubah, tapi dia tetap tidak berubah, gitu ya. Meskipun jabatannya ganti-ganti, ya, jabatannya berganti seperti tadi, ya, itu berubah karena ada jabatan yang berbeda. Tolibun itu khobar, toliban itu maf'ul bih, sedangkan tolibin diawali dengan huruf bi atau jar. Meskipun ada amil, untuk yang mabni dia tidak berubah, la yatagoyaru, tidak berubah. Ma di sini maksudnya adalah isim ya, isim yang tidak berubah. Huruf terakhirnya walaupun dimasuki amil. Ya. Contoh, darosahada, dia laki-laki mempelajari ini. Ini itu mungkin maksudnya ilmu gitu ya. Diganti dengan kata ini. Dia laki-laki mempelajari ini. Hada di sini jabatannya adalah objek dia atau maf'ulun bih. Ya, jabatannya maf'ulun bih. Ya, hada. Ya, huruf terakhirnya adalah alif ini ya. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya, ra'aitu hada, aku telah melihat ini. Ya. Aku telah melihat hada. Ini tidak berubah ya. Marartu bihada. Ya, dalam sahada di sini mungkin maksudnya adalah hada di sini fa'il gitu ya. Ini orang telah belajar gitu ya.
Ini kalimatnya kurang bagus ya. Anggap saja ini pelaku ya, saya ralat ya, ini bukan maf'ul bih tapi pelaku ya. Ini belajar ya. Aku telah melihat ini. Aku melewati ini ya. Anggap saja ini jabatannya pelaku atau fa'il, yang ini jabatannya objek terkena pekerjaan atau perbuatan ro'ai, melihat. Objek atau maf'ul bih jabatannya yang ini adalah amilnya atau penyebabnya karena ada huruf bi, jar. Ya. Meskipun amilnya berbeda-beda, yang ini adalah fa'il, yang ini adalah maf'ul bih atau objek, yang ini diawali dengan huruf jar, yaitu huruf bi, maka cara membacanya tetap tidak mengalami perubahan ya. La yatagoyaru. Hadza. Tidak pernah dia berganti hadu, hadi, tidak pernah. Ini namanya al-mabniyu. Al-mabni atau al-bina'u. Kemudian berikutnya al-mu'robu, isim yang mu'rob. Huwa adalah ma tagoyaro. Isim tagoyaro. Berubah. Akhiruhu, huruf terakhir suatu kata. Bisa babi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Ya, ini diulang lagi ya. Pernyataan ini diulang lagi dari pernyataan sebelumnya. Ya, ini ya. Tagyiru awahiril kalimi bisa babi dukhulil amil. Kalau ini umum ya. Umum. I'rab di sini umum. Untuk yang halaman yang ini, yang halaman 12, al-mu'rabu ini khusus untuk isim. Ya. I'rab yang tadi itu umum isim dan fi'il. Yang ini adalah khusus untuk isim. Yaitu isim yang berubah huruf terakhirnya disebabkan masuknya amil. Contoh ja'a rajulun. Nah, ini contohnya bagus ini. Ja'a telah datang, siapa rajulun? Yang melakukan ja'a itu rajulun. Dia jabatannya sebagai fa'il atau terjemahnya sebagai pelaku. Pelaku ya umumnya harokat terakhirnya akhiruhu itu marfu'un ya, atau rofa, yaitu dengan tanda dhammatain. Jadi tidak mungkin seseorang dibenarkan misalnya dia membaca kitab gundul ya, ja'a rajulin, wah itu salah itu. Ya. Udah jelas rojul di situ, laki-laki di situ sebagai pelaku. Nggak boleh dibaca rojulin atau rojulan. Wajib dia dibaca rojulun. Kenapa? Karena amilnya, penyebabnya, dia jabatannya pelaku atau fa'il. Ya, bahasa Arabnya fa'il. Kemudian kalimat berikutnya, ra'aitu rojulan. Aku telah melihat seorang laki-laki. Rojulan di sini jabatannya, ya, amilnya, penyebabnya, dia memiliki jabatan sebagai objek terkena pekerjaan melihat. Ya. Apa yang dilihat? Yang dilihat seorang laki-laki. Siapa yang melihat? Yang melihat tuh saya. Pelakunya tuh saya. Ya. Saya telah melihat seorang laki-laki. Nah, dia harokatnya rojulan karena dia sebagai objek. Objek yang terkena pekerjaan ro'ai, melihat. Objek bahasa Arabnya maf'ulun bih. Dia wajib mansub atau wajib nasab. Tanda yang umum adalah tanwin fathah atau fathah. Kalau ada alif lamnya ar-rajulan. Ya. Di sini tidak ada alif lam, rajulan. Jadi tidak mungkin kita salah membaca ra'aitu rajulin atau rajulun. Ya. Maka janggal. Dia harus menyesuaikan kaidah di dalam bahasa Arab. Ra'aitu rajulan. Dan biasanya untuk memudahkan dikasih alif tambahan di sini. Oh, kalau ada alif tambahan nggak mungkin dibaca lin atau lun. Pasti dibaca lan. Pasti dengan harokat fathatain. Kemudian marartu birajulin, aku telah melewati seorang laki-laki. Ya, dibaca rajulin karena ada huruf jar.
Ya, huruf jar itu kaidahnya isim setelahnya itu adalah majrur atau jar atau khobdu atau mahfudun. Istilahnya banyak ya. Sinonimnya banyak. Jarun, majrurun, kemudian khobdun, mahfudun ya. Dia wajib majrur atau jar dengan tanda kasratain karena ada bi. Bi ini adalah amil, penyebab. Ya, kalau yang ini jabatan yang menyebabkan berubah, yang ini karena ada huruf jar. Kemudian walikulil asma'i, dan untuk setiap isim-isim al-mu'robati yang mu'rob, yang bisa berubah huruf terakhirnya, al-mu'robat ini jamak mu'anats salim dari al-mu'robu ya. Alamatun khosatun, memiliki tanda-tanda khusus, sayati bayanuha, akan datang bayanuha, rinciannya. Nah ini ya. Al-asma'u al-mu'robatu wa alamatu i'rabiha. Ini tabel halaman 13 ini wajib dihafal. Ini salah satu kunci keberhasilan di dalam membaca kitab gundul dan menerjemahkannya. Kalau seseorang tidak hafal ini, maka dia bisa salah dalam membaca. Ya. Salah juga dalam menerjemahkan. Al-asma'ul mu'robatu, isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda i'robnya. Wa alamatu i'robiha. Kita membahas masih isim ya, belum fi'il. Kolom yang pertama ini adalah 9 isim yang sudah kita bahas sebelumnya. Al-asma'u ini jamak taksir dari al-ismu. Ada 9 ya. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah atau isim 5, al-maksuru, isim maksur, al-mankusu, isim mankus, dan yang ke-9 al-ismul ladzi la yansharif. I'rab yang pertama marfu'un. Ya. Marfu'un. Contohnya untuk isim mufrad waladun, seorang anak laki-laki. Dia i'rabnya marfu. Tanda marfunya apa? Al-alamatu, itu artinya tanda. Tandanya dhammah. Pada huruf apa? Huruf terakhir. Itu huruf dal. Meskipun di sini tanwin dhammah, tetap dimudahkan tandanya dhammah. Sebenarnya bisa aja dhammatain. Toh sama saja ya, dhammatain dengan dhammah itu. Dhammah yang ganda ini. Ya, dhammatain. Dhammatain harokatnya tetap kita permudah, tandanya dhammah. Demikian juga al-waladu, sama tandanya dhammah. Mau ada alif lam mau tidak, ya tandanya dhammah. Kemudian pada keadaan mansub, i'rabnya mansub, maka cara membacanya berubah, waladan. Ya. Ada tambahan alif di sini untuk membantu. Tandanya fathatun, fathah, yaitu pada huruf dal. Ya, huruf terakhirnya huruf dal, bukan huruf alif. Huruf alif ini tambahan. Kemudian pada kondisi i'rabnya majrurun atau mahfudun atau khofdun, sama ya, atau jarun, cara membacanya waladin ya. Contohnya waladin. Jadi ini satu contoh menjadi 2 contoh yang lainnya, waladan waladin. Supaya kita mudah memahaminya. Apa tanda majrurnya? Al-alamatu, tandanya apa? Kasratun, kasrah. Ini untuk isim mufrad. Mufrad laki-laki, muzakkar, ini waladun, laki-laki. Atau isim mufrad yang muannas, yang perempuan, misalnya waladatun. Sama, tandanya dhammah. Ya. Berubah i'rabnya menjadi mansub, waladatan. Tandanya tetap fathah. Berubah i'rabnya menjadi majrur, waladatin. Seorang anak perempuan. Tandanya tetap kasrah pada huruf tak marbutah, ya. Kemudian berikutnya al-musanna, isim musanna, isim yang artinya dua atau ganda. Ya, ini masih contoh yang sama supaya mudah. Seorang anak laki-laki dibuat isim musanna waladani.
Ya. Waladani i'rabnya adalah marfu'un. Huruf terakhirnya apa? Nun. Ya. Tetapi kita lihat tandanya, al-alamatu, tanda marfu'nya bukan kasroh pada huruf nun ya. Justru tandanya al-alifu, alif. Ya. Mungkin kita berpikir kenapa kok bukan kasroh pada huruf nun? Ya. Nanti kita akan tahu sendiri ya. Baik, berikutnya berubah dari i'rab marfu menjadi mansubun, cara membacanya berubah juga, waladaini. Ya, sekali lagi, yang dilihat bukan huruf, ada definisinya, taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya huruf terakhir. Itu definisi umum ya, supaya mudah saja. Definisinya umum supaya otak kita mudah memahami. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke musanna, ternyata bukan huruf terakhir yang menjadi tanda ya. Dia berubah ya. Yang terakhir di sini terakhir alif nun ya, kan berubah di sini. Walada sama yang berubah ini. Ya, ini berubah ya. Tetapi yang dilihat bukan huruf terakhirnya malah ya. Tanda mansubnya al-ya, huruf ya. Kemudian dari mansub berubah lagi menjadi majrur. Cara bacanya sama dengan mansubnya. Waladaini, dua anak laki-laki. Al-alamatu, tanda majrurnya apa? Al-ya, huruf ya. Sekali lagi bukan nun di sini, bukan kasroh pada huruf nun. Dan kita juga sangat mudah memahami yang namanya tanda itu apa? Tanda itu yang membedakan dari yang lain. Di sini ada tiga ya. Waladani, tandanya kasroh ya pada huruf nun kan nggak ada bedanya, sama semuanya. Yang dijadikan tanda itu yang paling beda. Wa sama, la sama, da sama. Nggak bisa dijadikan tanda. Yang bisa dijadikan tanda adalah alif dan ya. Ya, alif di sini alif tanpa harokat, ya. Ya di sini ya sukun maksudnya ya. Aliyau gitu ya. Sebetulnya yang lebih tepat ya sukun. Ya. Tandanya ya sukun. Tapi untuk mempermudah ya saja. Ya, tandanya huruf antara waladani dengan waladaini adalah huruf ya dan huruf alif. Ya. Sehingga pada huruf tandanya huruf ya. Kemudian isim yang ketiga jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, kaum muslimin. Kita lihat dalam kondisi marfu bacanya enggak, dalam kondisi majrur bacanya muslimina. Maka mana yang menjadi tanda atau menjadi pembeda? Nun fathah enggak mungkin. Karena sama semua ya. Musli sama, musli ya. Yang beda wawu sukun, ya sukun, ya sukun. Kata para ulama nahwu, ya sudah kalau gitu ini tandanya wawu, al-wawu. Untuk yang i'rabnya marfu, untuk yang i'rabnya mansub tandanya al-ya'u, al-ya'u. Ya, harusnya wawu sukun ya kalau mau lengkap. Ya sukun, ya sukun. Tapi ini hanya untuk mempermudah saja. Kemudian yang keempat jam'u muannatsis salim. Contohnya muslimatun, para muslimah. Ya. Marfu'un, keadaan marfu tandanya dhammah pada huruf ta. Sekali lagi kita lihat yang membedakan apa. Muslimah sama. Muslimah yang membedakan adalah harokat di sini. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim yang membedakan huruf. Ya. Kalau jamak muannats salim yang membedakan harokat. Nah, di sini harokatnya dhammah pada huruf terakhir. Ini jadi tanda. Tun itu dianggap dhammah meskipun dia dhammah. Muslimatin tandanya dimudahkan, tandanya kasroh ganda ya. Dah kasroh saja cukup. Sama dengan kondisi majrurnya muslimatin, tandanya kasroh juga. Ya. Jadi nanti dalam kitab gundul, dalam sub dan majrur ini banyak yang sama ya. Khususnya untuk musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara bacanya sama persis. Bagaimana kita membedakan ini mansub, ini majrur? Nah, itu nanti perlu pembahasan tersendiri. Ya. Karena ini kalau sudah di dalam kitab gundul, jamak muannats salim itu sama. Kemungkinan cara membacanya sama kalau kita tidak tahu. Ya, karena nggak ada harokat bisa menebaknya. Muslimuna nggak mungkin, muslimiunya nggak mungkin. Muslimauna juga nggak mungkin. Ya, karena itu sudah rumus. Muslimina, muslimina. Kita sudah bisa menebak. Ya. Kalau dia jamak mudzakkar salim, una, ina. Ya. Untuk jamak muannats salim, tun, tin. Ya. Untuk yang mansub dan majrurnya sama. Ya. Makanya nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang kelima jamak taksir. Nah, ini jamak taksir yang bertanwin ya. Untuk yang tidak bertanwin sebetulnya tidak perlu dibahas dulu ya. Ini jamak taksir di sini jamak taksir yang bertanwin ya. Auladun, para anak laki-laki 3 ke atas.
tandanya adalah pada huruf terakhir, yaitu pada huruf dal, dhammah. Mansub, ya, i'rabnya mansub, tandanya fathah pada huruf dal. Majrur, kasroh pada huruf dal. Yang keenam, asmaul khamsah, isim 5. Di sini penulis hanya memberikan satu contoh saja. Dan satu contoh ini sudah mewakili dari 4 isim 5 yang lainnya. Abuka, marfu, i'rabnya marfu. Apa tandanya? Huruf, yaitu al-wawu. Kemudian berubah menjadi mansub, i'rabnya cara bacanya abaka. Apa tandanya? Ada huruf alif, al-alifu. Kemudian pada kondisi majrur, i'rabnya majrur, cara bacanya berubah lagi, abika, tandanya adalah huruf ya, al-ya'u. Ya, ini yang membedakan. Wawu, alif, dan ya. Dan ini bisa dipraktikkan untuk isim 5 yang lainnya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Gitu ya. Berarti nanti di sini, akhoka, akhika, zumalin, zamalin, zimalin. Gitu ya. Baik, yang ketujuh, al-maksur, isi maksur. Contohnya al-fata, seorang pemuda. Huruf terakhirnya di sini alif lazimah, huruf terakhirnya. Dan huruf terakhir ini tidak dilihat. Ya. Kemudian lalu apa tandanya kalau dia marfu? Tandanya dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Diperkirakan. Tapi tidak sampai dibaca betul-betul dhammah, al-fata'u misalnya ya. Tidak, tetap al-fata. Ya. Untuk membedakan dengan yang lainnya kan nggak ada dhammah di sini. Ya sudah, dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, yang dikira-kira. Kemudian pada kondisi mansub cara bacanya sama ya, lahiriahnya sama, al-fata al-fata. Tetapi status hukum yang memiliki mansub, cara bacanya sama persis. Kemudian supaya beda tandanya dengan marfu, fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kira. Al-fata'a harusnya begitu. Ya, tetapi sekali lagi al-fata itu dalam bahasa Arab tidak mengalami keadaan majrur, al-fata juga. Tandanya yang beda, kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kira. Ya, seharusnya al-fata'i gitu ya, tapi itu nggak mungkin ya. Kosakata yang tidak berubah cara bacanya, yang berubah status hukum i'rabnya. Marfu, mansub, qadaro, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan, fathah yang diperkirakan, kasroh yang diperkirakan, yang dikira-kira. Yang kedelapan, al-manqus, isi manqus, contohnya al-qadi. Hakim, hakim itu al-qadi. Huruf terakhirnya ya lazimah. Ya, al-qadi. Harusnya tandanya dhammah muqaddarah. Al-qadiyu harusnya begitu. Tapi karena orang Arab tetap membacanya al-qadi, lalu untuk membedakan dikasih kesepakatan atau konsensus tandanya dhammah yang dikira-kira. Kemudian pada keadaan mansub ternyata huruf terakhirnya bisa dibaca al-qadiyah. Tadinya tidak bisa dibaca al-qadi. Di sini bisa dibaca al-qadiyah. Ada harokat membedakan dengan yang marfu. Tandanya adalah harokat fathah al-qadiyah. Al-qadi kondisi marfu al-qadi. Ya. Supaya beda tandanya dengan yang marfu, tanda majrurnya kasroh muqaddarah. Kasrotun muqaddarah. Kasroh yang dikira-kira. Al-qadi, al-hadi, az-zani, ad-da'i, dan seterusnya. Al-fata, al-huda, ya, al-mustafa, al-wusta, sama. Yang terakhir, ismul ladzi la yansharif, Aisyatu. Ini wakil. Ya. Wakil dari ismul ladzi la yansharif yang lainnya. Aisyatu, ya, tanda marfu'nya Aisyata cara bacanya. Tanda mansubnya fathah. Kemudian yang terakhir, dalam keadaan majrur, ternyata cara bacanya sama dengan kondisi mansub Aisyata. Tandanya juga sama fathah. Ya, ini keistimewaan ismul ladzi yansharif ya. Ya. Majrur dengan tanda majrur dengan tanda fathah. Ya. Dan tidak mungkin ismul ladzi yansharif untuk kasus Aisyatu tidak bisa dibaca Aisyati, nggak bisa. Cara bacanya Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Tidak pernah Aisyati. Ya. Sebagaimana kedua, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nggak ada muslimatan, nggak ada. Ya. Makanya di sini muslimatin untuk yang mansub tandanya kasroh. Ini juga sama kekhususan. Satu-satunya isim dalam keadaan mansub itu tandanya kasroh. Biasanya mansub itu kan fathah. Ini justru mu'annas salim. Mansub dengan tanda kasroh. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini sangat bermanfaat nanti ketika kita praktek membaca kitab gundul. Ya. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.